Oke, halo, apa kabar semuanya? Jadi, ini adalah kuliah statistik di minggu keempat ya. Jadi sebenarnya di minggu ketiga lalu saya ini random pembelajarannya, di mana saya memberikan materi kepada kalian, kemudian saya coba untuk menunggu sebenarnya apakah ada pertanyaan atau tidak. Jadi saya itu sebenarnya bingung kemarin di minggu pertama perjumpaan itu kan lumayan bagus lah ya. Saya hanya menjelaskan, maksudnya kalian responnya ada cukup bagus, lumayan beberapa ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya wajar lah ya. Minggu kedua sebagai pengganti kuliah pertama itu kalian yang komunikasi aktif di kolom komentar ya cukuplah saya bilang cukup aktif. Lalu kemudian di minggu ketiga itu seperti tidak ada yang menarik begitu ya? Atau saya kurang tahu karena apa? Oke, jadi sebenarnya saya akan sedikit mengulang dari apa yang harusnya kalian pelajari di statistik ini. Jadi ini saya rekam, lalu kemudian kalian bisa mendownloadnya bebas, mau tidak mendownload juga boleh, karena kan pembelajaran itu sudah menjadi kesadaran akan dirinya sendiri ya. Tapi yang paling penting adalah dalam kita belajar itu bukan hanya soal, oh saya nanti belajar ya hanya mendapatkan nilai A, B, C, D, E, bukan. Tapi belajar itu adalah bagaimana kita juga bisa membuat apa yang sudah kita pelajari itu juga bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting sebenarnya. Pesan saya sih hanya itu. Oke. Lalu kemudian saya akan share screen dari bahan ajar yang saya berikan ke kalian ya. Oke. Jadi di minggu ketiga lalu, itu ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Oke, minggu ketiga lalu itu ceritanya adalah kita belajar tentang apa sih? Kita belajar tentang konsep ukuran, pemusatan, dan penyebaran data. Dilihat di sini, sebenarnya jumlah slide-nya ada sejumlah 40. Sejumlah 40, begitu ya. Nah, lalu kemudian dari 40 slide ini, apa yang bisa kita tangkap di sini? Sebenarnya di sini tuh adalah mengulang kembali dari materi pembelajaran yang ada sewaktu di sekolah SMP atau di sekolah SMA atau SMK. Meskipun beberapa ada yang sudah sangat lupa sekali, namun sebenarnya di dalam mata kuliah yang untuk topik ketiga di minggu ketiga itu lebih banyak ke arah bagaimana kita tentang caranya mengikuti tentang pemusatan dan penyebaran datanya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita belajar statistik itu belajar apa? Kita belajar tentang mengolah data dan bagaimana menyajikan datanya supaya menjadi jauh lebih baik, begitu ya. Baik itu dalam artian bukan hanya baik dalam penyajian, tetapi baik dalam rangka ya lebih baik dalam segala hal. Termasuk bagaimana analisis dari data, apa yang bisa kita peroleh informasinya. Kita sekarang kalau belajar di minggu ketiga adalah belajar tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data. Jadi sebenarnya kalau kita mengumpulkan data yang bisa dikumpulkan adalah baik data primer ataupun data sekunder, itu ternyata ada yang namanya ukuran pemusatan data. Nah, tujuannya apa? Supaya data itu mudah dibaca dan dipahami. Oke, dari sekian banyak, baik itu data primer ataupun data sekunder, dari setiap masing-masing data, pasti data itu akan banyak. Dari banyak itu bisa kita kategorikan menjadi ada yang namanya data tunggal, ada yang merupakan data gabungan dari beberapa data yang sama, gitu. Ada yang satu kasus membutuhkan banyak data. Jadi sebenarnya di dalam kita nanti mengkompilasi data, sebenarnya kita butuh yang namanya klasifikasi ukuran pemusatan data. Mulai dari rata hitung, median, modus, rata ukur, dan rata harmonik. Begitu. Di mana di masing-masing yang disebutkan tadi, baik untuk diterapkan ada data tunggal ataupun data yang memiliki suatu distribusi frekuensi tertentu. Jadi ada range,
Misalkan ada range usia 0 sampai sekian tahun, frekuensinya berapa? Frekuensi itu sama dengan jumlah ya. Kemudian kalau kita belajar tentang beberapa istilah yang tadi kita pelajari, sebenarnya itu yang paling sering muncul nanti akan ada, biasanya rata-ratanya berapa sih sebenarnya? Kalau kita bicara tentang rata-rata, berarti kita itu bicara tentang pemusatannya. Bagaimana ada mean, median, dan modus. Nah, kemudian dari situ, apakah itu sudah cukup? Jadi data itu selain kita menghitung mean, median, modus, di mana itu adalah pusatnya data, lalu kemudian kita akan menghitung sebenarnya. Ada yang namanya data tata letak data, yaitu ada median, kuartil, desil, persentil. Kalau dia masih ingat, kuartil itu kan datanya itu per 4, desil per 10, persentil per 100. Itu saya ingat sekali itu waktu masih SMA masih diajarkan. Kalau SMA, SMK juga seharusnya masih ada ya. Oke, di dalam median, kuartil, desil, dan persentil, itu ternyata juga ada yang namanya ukuran penyebaran data. Nah, lalu kemudian setelah kita menghitung yang namanya mean itu kan dilambangkan menjadi apa? Dilambangkan menjadi X bar atau mu, ya. Lalu kemudian di setiap masing-masing data itu pasti akan ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kekurangannya itu adalah mean nanti pasti akan lebih banyak lebih bagus untuk data yang lebih heterogen dan untuk hal-hal yang berlaku seperti sangat ekstrim. Ada perbedaan nilai ya, gitu ya. Lalu kemudian kekurangannya itu, jadi kalau kita misalkan punya data, kekurangan dari mean itu, misalkan kita punya data, ada data 4, 4, 20. Nah, mean itu kalau digunakan pada data yang ada frekuensi 4, 4, 20, itu mean tidak bisa dilakukan di sana sebenarnya. Jadi rata-rata itu dilakukan jika distribusi frekuensinya itu tidak berbeda jauh. Itu jauh lebih baik jika menggunakan mean. Contohnya itu seperti itu. Jadi nanti kalau kamu, misalkan percobaan laboratorium menghasilkan ada 3 data. Misalkan 3 data. Data pertama itu besarnya adalah 10. Data kedua adalah 10,25. Data ketiga adalah 10,78. Maka sebenarnya dari ketiga data tersebut, itu bisa dilakukan yang namanya mean atau rata-rata. Nah, lalu kemudian ini untuk mean bisa dibedakan menjadi 2, di mana mean itu juga bisa dihitung pada data yang tunggal, artinya data yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau kamu punya 3 data, berarti meanmu itu adalah penjumlahan dari datanya itu berapa dibagi dengan jumlah data. Seperti yang sudah tertulis di dalam slide ini. Kemudian, kalau sudah, berarti apa dong? Kita akan belajar tentang kalau misalkan dia datanya itu nanti berkelompok. Seperti apa? Nah, ini adalah contohnya. Untuk yang data tunggal, seperti yang sudah saya sebutkan, ini bedanya ada 5 data ya. Lalu dari situ maka mean-nya akan menjadi, ya akan dibagi langsung menjadi 7. Nah, kalau misalkan ternyata datanya itu adalah data tunggal yang berbobot, artinya ada suatu data yang menyatakan bahwa misalkan curah hujan bulan Agustus sampai dengan Januari sampai dengan Maret adalah sekian di tahun ini, nanti ditemukan lagi data yang sama. Nah, itu adalah kita harus tahu berapa frekuensi dikali nilai tengahnya. Ada XI. XI ini adalah nilai tengah dari data. Jadi data tunggal berbobot itu berarti kita punya suatu range A sampai dengan B dengan suatu frekuensi, dan kita pasti akan ketemu banyak data C sampai dengan D, ini ada frekuensi kedua. Nah, ini adalah kita dengan cara kita harus tahu nilai tengahnya berapa. Nilai tengah itu diperoleh dari, ya ini, range-nya A sampai B itu nilai tengahnya berapa, lalu kemudian nanti kita baru kalikan F dengan X-nya.
Nanti akan dijumlah ini, lalu dibagi dengan jumlah frekuensi. Gitu caranya. Mudah sebenarnya. Oke. Jadi nanti tinggal dicari ya, seperti ini ada range 1 sampai 5, ada FI-nya 6. Ini adalah frekuensi. Lah, oke, kemudian bagaimana caranya? Berarti batas atas sama batas bawah. Berarti tinggal kita cari nilai tengahnya, XI-nya. XI-nya dari sini berarti ini tinggal diisi dong 3. Gitu ya. Lalu nanti dikalikan. Oke, X3, X4, dan lain-lainnya tinggal dicari dengan cara FI dikali XI. F ini adalah frekuensi ya. F ini bukan nilai batas nilai X-nya. Jadi jangan keliru, frekuensi itu selalu berhubungan dengan jumlah. Kalau N juga berhubungan dengan yang namanya jumlah juga. Nah, ini adalah dasar bagaimana kita harus tahu dulu tentang pemusatan data. Min, berarti rata-rata. Rata-rata itu tidak bisa dilakukan jika ada jomplangan data terlalu banyak. Jomplangan itu maksudnya apa ya? Ada range data yang terlalu berbeda jauh. Nah, beda kalau misalkan nanti kita ada data yang mirip-mirip, lalu kita min bisa sekali. Itu kelebihannya min harusnya di situ. Jadi nanti kita tidak lagi cenderung mengarah kepada satu data atau kamu sebutkan banyak data dengan nilainya adalah sekian-sekian. Kalau nilainya hampir sama dengan data yang dikompilasi yang sama, maka sebenarnya bisa dilakukan min tadi. Oke. Kalau kita bicara tentang dispersi, skewness, dan kurtosis, ini adalah salah satu cara untuk mengukur tendensinya suatu data. Bagaimana penyebaran data, kemencengan, dan kurtosis itu apa ya? Saya lupa. Oke, nanti kita buka lagi. Dispersi itu adalah penyebarannya itu bagaimana, skewness, kemencengannya itu bagaimana. Nah, paling penting dari suatu yang namanya dispersi, ada yang namanya nilai jarak. Nilai jarak itu juga dibagi. Bila datanya tidak dikelompokkan, maka nilai jaraknya itu adalah dari data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Berarti di sana ada jarak. Kalau dibilang semakin jauh jaraknya semakin bagus atau tidak, kita lihat dulu seberapa banyak data yang kita kompilasi itu sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini, dia datanya itu ada range yang jelas, dimana kok di sini dilihat bahwa range-nya adalah per 10 ya. Ini 10, 10, ini juga ada, maksudnya bulat gitu, tidak terlalu jauh. Maka sebenarnya dari data yang tidak diurutkan demikian, harusnya datanya itu diurutkan terlebih dahulu, mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Oke, jadi dengan data yang acak-acakan ini, kita wajib dong membuat suatu urutan data. Dari urutan data itu, maka kemudian kita akan mencari nilai jaraknya. Nah, nilai jaraknya tadi apa? Dari data terbesar sampai ke data terkecil. Oke. Kalau misalkan pada data yang dikelompokkan, pada dasarnya juga hampir sama dengan kita mencari min pada data berkelompok, di mana kita juga harus mencari yang namanya nilai tengah. Bedanya adalah kita harus tahu nilai batas atas sama nilai batas bawah. Sama konsepnya seperti mencari jarak pada konsep dispersi data tunggal. Jadi data tunggal itu kan kita harus punya nilai batas atas dan nilai batas bawah. Sama seperti di sini, bahwa nanti yang namanya nilai tengah kelas atas sama kelas pertama, itu sebenarnya bisa untuk dicari dulu batasannya itu berapa. Oke, kalau sudah tinggal dicari nilai batas jarak kelasnya. Simpangan kuartil. Kuartil tinggal dibaca ya nanti bagaimana kuartil itu. Kuartil itu sebenarnya pembagian, penyebaran data kalau misalkan kita bagi menjadi sesuatu yang per 3, per 1, per 2 gitu saja. Jadi hanya istilah saja. Persentil itu percentil deviation, artinya di mana nanti sebaran datanya adalah per 10, per 9, dan dibagi 2 nanti ya. Terus simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata itu, deviation, average deviation itu pada data yang tidak berkelompok. Nanti akan ada di mana nilai X dikurangi dengan nilai X rata-rata dibagi dengan N. Jadi nilai X itu adalah nilai, yaitu nilai datanya dibagi dengan X barnya. Contohnya itu seperti ini, pada data yang tidak berkelompok saja. Apakah simpangan rata-ratanya bisa dicari?
sangat bisa dicari dengan rumus yang seperti ini. Rumusnya dari ini, karena ini adalah data yang tidak dikelompokkan atau datanya adalah data tunggal. Berarti tinggal kita masukkan rumusnya. Di sini apa? Di sini adalah ya dari sini, dari datanya ini cari rata-rata seperti biasa. Perlu diurutkan sih kalau nyari rata-rata. Kalau mau diurutkan boleh, tidak juga boleh, tapi jauh lebih baik jika diurutkan saja kalau menurut saya. Lalu kemudian datanya tinggal diolah, dimasukkan. Jangan lupa tanda ini tuh menunjukkan bahwa 2 min 5 keluar dari garis ini secara hukum matematis, min 3 keluar dari tanda pagarnya, jadi minnya hilang. Jadi kenapa ini kok hilang? Ini konsep matematika biasa. Nanti kalau dia masih penasaran, kok bisa ya? Itu dikurung harusnya kan min 3, dikurung yang tanda tegak itu kok bisa jadi keluar positif. Buka lagi ya nak ya, hukum matematikanya. Oke, kalau ini adalah untuk simpangan rata-rata berkelompok ya. Nanti tinggal dibaca saja, semuanya sudah diberikan di sini, bahwa tekniknya itu sama. Sebenarnya kamu tinggal membedakan datanya itu berdasarkan data tunggal atau data berkelompok, gitu saja. Nah, kemudian saya lanjutkan sedikit sekali di statistik minggu keempat. Oke, jadi di minggu keempat itu jumlah slide-nya di sini ada 37 slide, di mana kita akan belajar banyak tentang konsep probabilistik dan permutasi. Jadi sebenarnya kalau di dalam statistik, yaitu statistik 1 kali pertemuan jumlahnya adalah 3 SKS. 3 SKS itu berarti waktunya panjang, 150 menit. Di kelas saja tantangannya itu sangat banyak. Banyak sekali, apalagi kuliah malam ya, sudah lelah, letih, lesu, lunglai, ya begitulah. Tapi yang jelas, memang begitulah, mengisi mata kuliah 3 SKS itu memang tidak semudah yang dibayangkan. Ya, jadi kadangkala kita juga bingung mau diisi dengan apa. Biasanya yang tidak terasa itu dengan latihan soal yang lebih banyak. Kalau dosennya berceramah saja biasanya akan terasa sangat membosankan. Oke, sehingga di sini akan saya jelaskan cukup singkat saja. Nanti lanjutannya di kelas kalian bisa saya lanjutkan dengan latihan-latihan soal. Oke, jadi di sini mulai dari slide keempat sampai dengan slide ke-37, 35 itu adalah bagaimana kalian mempelajari tentang teori probabilitas. Ini adalah lanjutan dari yang setelah kamu pelajari tentang ukuran pemusatan data dan lain-lain sebagainya, itu ada di sini. Jadi di teori probabilitas sendiri itu sebenarnya begini, pada beberapa kasus teknik sipil, jurusan teknik sipil, penyelesaian kasusnya, mungkin ada beberapa yang memang harus melibatkan data lebih banyak sehingga kita perlu menganalisis datanya dalam bentuk statistik. Saya, bidang keahlian adalah geoteknik. Sejauh ini, saya masih jarang sekali menggunakan konsep statistik dalam desain saya. Masih ibaratnya itu saya hanya memilih 2 metode. Belum yang banyak sekali lalu saya statistik itu belum. Oke. Tapi untuk mata kuliah seperti transportasi, manajemen konstruksi, atau yang lain-lain, teori probabilitas itu juga diperlukan. Jadi misalkan untuk uji keputusan, uji kebenaran pada saat kita melakukan wawancara, itu semuanya teori itu akan dipakai. Jadi sebenarnya, mengapa kok kita harus ada probabilitas dalam statistik? Mengapa ya seperti itu? Karena sebenarnya kita kalau bicara tentang yang namanya peluang, di dalam hidup pun kita juga belajar yang namanya an opportunity. Jadi jangan pernah yang namanya menyanyiakan yang namanya suatu peluang ya, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita belajar statistik, statistik itu seolah-olah kita tuh membuat suatu peluang, dan peluang yang kita buat itu tuh nanti akan dihipotesa. Dari dihipotesa itu nanti mana yang akan memungkinkan terjadi sih probabilitasnya, mana yang lebih banyak muncul dari yang tadi kita lakukan hipotesa tadi. Jadi sebenarnya yang kita analisis pun dari probabilitas itu ada datanya. Jadi tidak seperti merasakan, menghayati menurut perasaan saya begitu ya, tapi benar-benar berdasarkan data. Jadi misalkan
Kalau kita ada tanding bola aja ya, kadang-kadang kita bikin prediksi. Oke, grup A sama grup B, itu dia lebih menang yang mana sih? Dari situ tuh caranya kita meramal bagaimana? Oh ya, kita itu mengumpulkan histori dari yang sudah pernah melakukan permainan sebelumnya antara si grup A dan si grup B tadi. Pada masing-masing grup itu pasti akan ada, pada masing-masing kejadian pertandingan yang terlewati itu pasti ada probabilitas yang mungkin yang bukan mungkin tapi yang sudah terjadi. Ternyata dalam setiap pertandingannya tidak semua si grup A ataupun si grup B itu akan mengalami kemenangan atau kekalahan. Nah, tinggal kita pakai saja nanti datanya. Nanti peristiwa yang mungkin terjadi bisa antara Persitanya menang, Persitanya kalah, ada seri. Ada 3 kemungkinan ini yang mungkin akan terjadi berdasarkan si hasil. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan probabilistik di kehidupan nyata. Jadi janganlah kita memikirkan sesuatu yang sangat rumit sekali kalau belajar. Jadi akhirnya tuh kayak aduh kok sulit ya, padahal sebenarnya kalau kita itu pikirkan yang paling mudah, ilustrasi yang sangat sederhana, cara berpikir yang sangat enak, logika berpikir yang mudah sekali, itu membuat kita tuh jadi semakin nyaman belajar, semakin kita tuh seneng bilang ke orang, semakin kita tuh semakin bermanfaat. Jadi begitu ya kalau belajar. Untuk rumus bisa dipelajari ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang berapa banyak sih probabilitas yang mungkin terjadi? Taruhlah kita tadi bilang bahwa di sini yang ditulis adalah cuma satu mungkin yang terjadi, yaitu Persita menang. Sebenarnya kalau probabilistik ya dari keseluruhan hasil yang ketiga-tiganya itu bisa mungkin akan terjadi. Mungkin yang namanya probabilitas. Jadi kalau ada lagu judulnya mungkin, apakah bisa diganti judulnya probabilitas? Sangat tidak mungkin karena itu tidak sambung ya. Jadi probabilitas paling gampang itu kata kuncinya adalah mungkin. Oh, berarti kalau mungkin artinya pasti akan ada lebih dari 1 atau 2 alternatif yang akan terjadi berdasarkan dari yang pernah ada. Intinya itu seperti itu. Selain dari yang pernah ada atau datanya itu mungkin dari yang memang akan kita pakai itu bagaimana dari historical datanya. Jadi nanti yang namanya probabilitas berapa persen, ya berarti juga kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasilnya berapa. Jadi ya ini contohnya kalau kita, ini loh kayak paling gampang dadu ada 6 mata dadu, berarti setiap nomor dadunya itu peluangnya ya 1/6. 1/6 berarti semuanya pasti akan muncul. Tapi seberapa sering angka itu muncul, nilainya adalah ya tadi 1/6-nya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara probabilistik itu kan ada pendekatan yang masing-masing ya. Ada yang pendekatan klasik, ada pendekatan relatif, ada pendekatan subjektif. Jadi sebenarnya statistik itu menyenangkan. Cuman masalahnya tinggal kita tahu dan paham sebenarnya datanya itu bentuknya seperti apa, tujuan kita menyajikan data itu bentuknya seperti apa. Jadi lagi-lagi yang namanya probabilitas itu adalah hubungan antara banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan banyaknya peristiwa. Artinya ya tadi itu yang saya bilang banyaknya peristiwa, ya apa saja yang terjadi peristiwanya? Ya kalau jumlah mata dadu berarti jumlahnya banyaknya mata dadu adalah 6, banyaknya peristiwa yang dimaksud adalah mata dadu 1, ya berarti 1/6 gitu. Berapa sih jumlahnya mata dadu yang 1? Ya 1. Mata dadu 2, 2. Mata dadu 2, 1. Sehingga banyaknya probabilitas mata 1, 2, 3, sampai dengan 6 adalah sama, 1/6. Gitu. Di dalam probabilitas sendiri, itu ada yang namanya aksioma probabilitas. Oke, aksioma probabilitas itu sebenarnya adalah muncul dari angka P itu sendiri. Nah, contohnya bisa dilihat sendiri ya. Kalau misalkan nanti kita ada suatu data, bagaimana probabilistik untuk resistor yang rusak, bagaimana untuk resistor yang baik, ini semua mudah sekali ya. Mudah lah, mudah. Jangan pikir yang aneh-aneh. Oke. Dalam yang namanya probabilistik, itu pasti akan ada yang namanya ini ya, akan ada hubungan sebenarnya. Ada yang namanya
apa itu himpunan. Nah, himpunan ya. Ada diagram Venn, kalau masih ingat tadi ya diagram Venn. Cuman di sekarang saya belum ngajarin diagram Venn dulu, cuman saya menjelaskan tentang suatu hukum yang namanya kalau ada suatu peristiwa di dalam suatu probabilistik P itu adalah probabilistik ya sebenarnya. Ada PA sama PB. Jadi kalau nanti ada hukum penjumlahan, berarti tinggal dijumlah peluang A ditambah peluang B. Jangan baca PA PB ya. Cuman ya lebih bagus sih kalau bicaranya peluang. Oke. Ini adalah contohnya yang bilang. Jadi kalau ibaratnya kita bicara tentang kompilasi dari suatu probabilistik, kita butuh yang namanya P. Nah, lalu kemudian ada himpunan, ada komplement suatu kejadian. Ini tuh waktu SMP ya. Jujur emang agak rumit sih belajar ini, komplement suatu kejadian. Salah satu anggota himpunan ini. Tapi kalau nggak salah, ujian yang seperti ini akan muncul di macam ujian TPA, potensi akademik, baik itu di ujian PNS atau di ujian-ujian yang lain. Gitu. Ini bisa dilihat aja sendiri, ada irisan, ada disjoin, ada gabungan. Oke. Jangan lupa di dalam aturan dalam himpunan ada yang namanya hukum penutup, hukum komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan komplementasi. Tandanya emang nggak membingungkan ya. Untuk sekarang ujian sih memang bisa kalian open book. Tapi kalau nanti ujian macam TPA dan lain-lain sebagainya, ya agak sulit ya untuk open book meskipun kalian kadang-kadang ada yang ujiannya dari rumah ya kalau nggak salah. Nah, tapi juga nggak segampang apa yang dibayangkan. Gampang lah nanti sambil lihat buku. Nggak segampang itu guys ya. Membuka buku, membuka literatur, it takes time. Meskipun itu sangat kecil sekali waktu yang akan kamu butuhkan, tapi itu akan mengganggu konsentrasimu dalam kamu fokus menyelesaikan si tugasnya tadi. Itu ceritanya. Nah, aturan dasar probabilitas sudah, kejadian saling meniadakan sudah. Nah, ini adalah salah satu contoh sih sebenarnya dari yang sudah saya jelaskan di depan. Ada yang namanya pelemparan dua buah dadu bersamaan. Ini tuh kayak ini loh macam perkawinan gitu kayak di biologi ya. Jadi kalian mendefinisikan dulu setiap genetiknya dari dadu 1 dan dadu 2, ada 6 mata dadu. Dari 6 mata dadu kan tinggal ditulis berapa. Nah, kalau gini-gini kan berarti peluang dadu yang berjumlah 4 dan peluang dadu yang berjumlah 8. Tinggal dihitung saja kan. PA per 36 ini kan berarti kan ini perkalian yang 6 kali 6 ya. Tinggal munculnya dadu berjumlah 4, jumlahnya 4. Berarti tinggal ditarik aja, jumlahnya 4 berarti ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 per 36. Ini loh yang di hitam-hitam. Nah, dadu yang jumlahnya 8 ya berarti tinggal dicari. Jumlahnya 8, 1, 2, 3, 4, 5. Udah tinggal dijumlah aja. Nah, jadilah begini. Ini kalau misalkan contoh lain ya. Misalkan diketahui bahwa ada suatu gambar raja dengan A, namanya jumlahnya 4, gambar hati B. Nah, ini irisan. Ya toh, kalau nggak salah. Lalu tinggal dicari nih, apa yang ini? Ada peluang A, gabungan dari U. Jadi kalau U itu cara bacanya gabungan irisan ya ini, gitu ya. Terus habis itu pakai rumusnya yang di depan tadi, aturannya yang ini. Nah, hukum-hukum ini kalau dimasukkan di sini jadi udah. Ini kalau hukum perkalian. Nah, hukum perkalian juga sama, probabilitas bersyarat. Contohnya juga ada complementary event. Jadi artinya di dalam suatu kejadian yang besar itu ternyata ada satu kejadian kecil yang termasuk di dalamnya. Ya, kalau itu sudah ya kita belajar selesainya. Nah, permutasi. Permutasi itu biasanya barengan sama kombinasi sih, Rek. Ya, jadi permutasi itu paling penting itu adalah suatu perkalian dari suatu banyaknya ini elemen. Jadi permutasi jangan lupa ya ada rumusnya bentuknya kayak gini. N permutasi R ini adalah N jumlah totalnya, R adalah jumlah objek yang dapat disamakan. Nah, tanda faktorial jangan lupa.
contohnya itu udah bisa nih dikasih di sini. Jadi misalkan kalau ada suatu pertanyaan, misalkan kan kita pengen tahu berapa cara yang dilakukan untuk memperoleh pasangan asisten. Berapa cara? Ada 6 cara, ada berapa gitu ya. Nah, kita lihat dulu jumlah mahasiswanya itu berapa. Oh, 3 N-nya. R-nya akan dipilih sebagai asisten teori dan asisten praktek. Berarti ya udah, tinggal kita pakai di sini. Nah, ceritanya kayak gitu. Tinggal dipakai N permutasi R. Oke. Kombinasi. Oke, saya lupa tadi menjelaskan. Mengapa kok kapan kita pakai permutasi, kapan kita pakai kombinasi. Nah, permutasi itu paling gampang itu kalau misalkan pertanyaannya berapa banyak cara, berapa banyak yang mungkin. Nah, itu biasanya pakai permutasi ngitungnya. Pasti pakai N, P, R. Dikasih seru. Tapi kalau untuk yang kombinasi, jadi kombinasi itu lebih cenderung ke arah susunan dari beberapa elemen yang urutannya tidak diperhatikan. Jadi sebenarnya ya contohnya tuh kayak gini. Hampir sama sih sebenarnya dengan permutasi. Cuman bedanya adalah kalau permutasi kan kita hanya mengkalikan dari nilai N-nya dibagi dengan, sorry saya lupa sedikit. Ini P, N, bedanya adalah N faktorial, bacanya N, bukan N seru ya, ini N faktorial. N faktorial itu maksudnya apa? Jangan-jangan ada yang lupa nih. 1 kali 2 kali 3 ya. Kalau saya salah nggak apa-apa, nanti dibilang, Bu, salah nih, Bu, salah. Oke, nggak apa-apa ya, namanya juga sama-sama belajar ya. Di sini saya juga bukan yang mahadewa, bukan, tapi ya kita sama-sama belajar. Yang saya tekankan bahwa kita di sini adalah sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan ada yang salah, ya kita saling mengingatkan. Itu yang paling penting ya. Oke, kalau sudah, ya udah selesai. Ini contohnya, kalian bisa baca sendiri. Ini soal permutasi, kombinasi ini adalah soal-soal yang mungkin akan sering keluar pada saat kita tes TPA, gitu ceritanya. Nah, jangan patah semangat buat belajarnya, nanti sambil mendengarkan, sambil dibahas, sambil dilihat kembali, gitu ya. Apa yang kurang, apa yang bisa kita tambahkan untuk sama-sama belajar. But, last but not least, that the purpose of our life is to be happy. Don't forget, but at the end of our life is we need to be more happy. Jadi jangan pernah kayak belajar tuh dianggap suatu sebagai beban. Kita anggap belajar tuh adalah hal-hal yang menyenangkan. Kalau kita anggap menyenangkan, maka selamanya kita akan lebih suka belajar. Karena belajar itu tidak akan pernah berhenti sampai nanti. Karena belajar itu terus-menerus akan kita butuhkan, dan belajar itu jauh lebih baik akan teringat jika kita sering menggunakannya. Bagaimana kita sering membagikan dengan yang lain. Begitu ya. Sekian dulu dari saya. Penjelasan materinya nanti kita lanjut lagi di kelas. Seperti biasa latihan soal. Terima kasih sudah menyimak video yang singkat ini. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Thank you for watching all.